Hai guys, kali ini saya akan merangkum film bertema misteri berjudul Searching tahun 2018. Film ini menceritakan tentang upaya seorang ayah mengungkap misteri anaknya yang hilang hanya dengan menggunakan kekuatan komputer. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali David membuat akun baru di komputer untuk putri kecilnya bernama Margot. Film pun dimulai. Semua momen ia abadikan di komputer, mulai dari first time Margot masuk sekolah, les piano, dan kebersamaan lainnya. Sampai suatu ketika istri David bernama Pam didiagnosis terserang limfoma. Ia sangat mendukung kesembuhan istrinya. Segala cara dilakukan, namun Tuhan berkehendak lain. Alhasil, David jadi single parent, dimulai dengan didikan membuang sampah pada tempatnya. Saat ini, Margot belajar kelompok sehingga nggak mau diganggu. Asyik membaca berita harian, ada panggilan masuk dari adiknya David bernama Peter Kim yang sedang masak. Ia minta resep gumbo legendarisnya Pam. Setelah dikirim, David nggak sengaja menemukan video Pam dan Margot masak gumbo bareng. Komputer mati, ada panggilan dari Margot. Tentu saja David masih tidur. Keesokan harinya ia memanggil balik, gak ada respon sama sekali. Sampah juga belum dibuang oleh Margot. Sampai sore tidak ada balasan dari Margot. Hal ini sedikit mengganggu pekerjaan David. Diketahui Margot tidak membawa laptopnya ke sekolah. Karena hari ini Jumat, David berpikir Margot masih les piano. Ia mencari kontak trainernya dan langsung nelpon. Nyatanya Margot sudah berhenti les piano sejak 6 bulan lalu. Padahal baru saja David memberikan uang les. Hari ini juga Margot bolos sekolah. Saran dari Peter, sebaiknya David ngecek media sosial Margot. Sayang, semua di privat, mulai dari Instagram, Twitter, bahkan Facebooknya. David pun membuka akun Pam guna mencari kontak orang tua teman sekelas Margot. Ketemulah orang tua Ishak yang mengabarkan anaknya sedang berkemah. Kemungkinan Margot juga diajak. David menulis peringatan melalui long text, namun ia nggak jadi mengirimnya. Keesokan harinya Ishak menghubungi David mengabarkan jika Margot nggak ikut berkemah dan nggak menggubris ajakannya. 911 dihubungi guna membantu. Ditugaskanlah detektif Vic. Langkah awal yang diambil adalah klarifikasi laporan David dan stalker tentang biografi detektif Vic. David membantu mencari informasi di dalam laptop Margot. Ia mencoba masuk Facebook Margot melalui kode verifikasi yang dikirim ke emailnya Pam. Langkah ini berhasil. David stalker semua teman Facebook Margot guna dihubungi satu persatu. Hal ini tidak kunjung membuahkan hasil karena teman-teman online rata-rata jarang berinteraksi langsung dengan Margot. Dipilihlah Abigail Nielsen yang merupakan teman sekelompok Margot di kelas biologi. Ia bersaksi jika Margot pergi jam 9 malam setelah belajar kelompok di hari Kamis. Margot juga suka bermain medsos Tumblr yang berisi foto-foto random. Data terbaru dari detektif Vic, mobil Margot terakhir kali terlihat di kilometer 152 jam 10.02 malam. Data dari mutasi bank, Margot menyetorkan uang les pianonya setiap minggu ke rekening pribadinya. $2.500 hanya untuk mengirim emot ke akun yang sudah dinonaktifkan.
Satu akun yang selalu komen di postingan Instagram Margot adalah akun Derek Ellis. Sampai-sampai David harus membayar untuk mengetahui nomor teleponnya. Namun hanya jawaban kurang enak yang ia dapat. Petunjuk lainnya dari Detektif Vic adalah Margot membuat identitas baru dan mengirim uang ke dirinya sendiri melalui akun yang sudah dinonaktifkan tadi. Dugaan sementara, Margot kabur. Riwayat situs yang sering dikunjungi Margot adalah Youtube, yang merupakan wadah bagi para streamer. David pun mencoba stream hanya untuk membuka riwayat stream Margot terdahulu. Satu akun yang selalu komen adalah Fish and Chip, mengaku bernama Hana dan bernasib sama seperti Margot yang ditinggal ibunya. Penyelidikan Detektif Vic menemukan tidak ada hubungan antara menghilangnya Margot dengan akun Fish and Chip. Mulai dari sini, David sadar jika ia tidak benar-benar mengenal Margot. Mau shutdown laptopnya, David penasaran dengan danau dalam salah satu scene Margot. Itu adalah danau Barbosa yang letaknya 5 menit dari titik di mana terakhir kali Margot terdeteksi. David pun langsung OTW. Sembari ngabarin Detektif Vic, ia menemukan Pokemon milik Margot. Nyatanya, pagi hari ditemukan mobil Margot di dasar danau dan tidak ada siapapun di dalam. Namun ditemukan air kehidupan di kabin penumpang. Berita ini disebarkan besar-besaran. Tim pencarian juga dikerahkan. 4 hari berlalu, belum juga ada kabar baik. Hanya uang $2.500 ditemukan dalam mobil Margot. Berita ini menjadi trending topik. Teman-teman Margot baik yang nyata maupun virtual pun ikut buka suara. Tiba-tiba akun Derek Ellis mengatakan jika Margot bersamanya. Saat sedwat-wat, David langsung gerebek hingga terjadi bentrok. Tindakan ini berlebihan karena tidak ada bukti. Satu email masuk menawarkan jasa pemakaman, padahal Margot belum tumbang. Berita hoax pun bermunculan dengan berbagai spekulasinya. Satu baju di mobil Margot persis dengan baju milik Peter Kim. Riwayat chat Margot dengan Peter Kim juga menunjukkan jika mereka janjian ketemu. David pun membeli kamera CCTV, kemudian mengundang Peter Kim ke rumahnya. To the point, ia membacakan isi chat Margot dengan Peter Kim. Diketahui mereka bertemu karena Margot mau merasakan narkoboy milik Peter Kim. Ini sebagai pelarian karena Margot merasa kurang kasih sayang dari David semenjak Pam tumbang. Masuklah telepon dari Detektif Vic membuat David shock karena Margot dinyatakan tumbang. Berdasarkan pengakuan pemakai narkoboy Randy Kartoff sebelum menumbangkan diri, dialah yang menumbangkan Margot di danau. Aneh sekali karena tidak ada noda air kehidupan di mobil Margot. Lanjut, David mengupload semua kenangan tentang Margot di platform layanan broadcast Memorial One. Ia juga membuka kembali Youtube Margot dan menemukan ada kesamaan antara akun Fish and Chip dengan admin Memorial One. Setelah dihubungi David, benar dia adalah Hana, seorang pekerja freelance dan mengaku tidak pernah berinteraksi dengan Margot di Youtube. Segera David menghubungi Detektif Vic, namun tidak ada jawaban. Beralih menghubungi asistennya, diketahui jika Detektif Vic mengajukan diri menangani kasus Margot, bukan ditugaskan. Plot twistnya, Detektif Vic adalah mantan napi bersama Randy Kartoff. Diketahui saat ini Detektif Vic hadir di gereja bergabungnya Margot. David pun langsung nyusul dengan polisi siap gerebek. Kronologinya, Kamis 1 Mei saat Margot hilang, Vic ditelepon anaknya bernama Robert yang mengaku mendorong Margot di danau Barbosa.
Robert ini adalah orang di balik akun Fish and Chip. Mereka berteman dekat sampai Margot tahu jika Robert sakit kanker, sehingga Margot menyumbangkan $2.500 kepadanya. Robert tidak mau menerima uang itu dan berniat mengembalikannya, yaitu momen ketika Margot ke Danau Barbosa untuk menghisap narkoboy. Namun Margot yang gak pernah tahu wujud asli Robert menganggapnya penjahat. Kepanikan Robert membuatnya mendorong Margot ke danau. Untuk menutupi kejahatan Robert, Vic mengambil job sebagai detektif di kasus ini. Alibi yang diterapkan yaitu membuang mobil Margot ke danau, meyakinkan David jika Margot kabur, diperkuat dengan pernyataan di konferensi pers. Pengakuan Randy Kartoff juga hasil rekayasanya. Pencarian pun dilakukan kembali secara live di sebuah jurang bagian dari Danau Barbosa. Kali ini membuahkan hasil dengan Margot yang ditemukan dengan kondisi selamat. Setelah kejadian ini, hubungan David dengan Margot semakin erat. Ia apply kembali kursus piano dengan dukungan penuh dari David. Film pun berakhir. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah sebagai orang tua sebaiknya lebih kenal dengan anaknya sendiri. Apapun yang terjadi, kenal berarti sayang. Sampai di sini alur cerita film Searching tahun 2018 dan see you next video.